Baik, pertama saya mau menjelaskan apa itu Komisi Keadilan, Perdamaian, Pastoral Migran, dan Perantau. Ini adalah salah satu unit pelayanan dalam Gereja Katolik yang bergerak di ranah kemasyarakatan untuk isu-isu keadilan, untuk isu-isu perdamaian, untuk isu-isu migran, dan untuk isu-isu perantau. Nah, di Kuskupan Pangkal Pinang ada komisi ini, dan kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi ketua di komisi ini. Dan secara khusus kami di Kuskupan Pangkal Pinang dan terlebih istimewa di Kepulauan Riau, kami diberi tugas untuk isu-isu yang berkaitan dengan pekerja migran, isu-isu yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, dan isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fokus dari KKP PMP ini ada dua kalau di tempat kami. Satu adalah animasi dan kedua adalah advokasi. Animasi adalah memberikan pengajaran-pengajaran, sosialisasi, pemahaman agar umat atau masyarakat bisa bersikap adil, ya, memiliki pendasaran-pendasaran agar mampu melakukan kebenaran, kebaikan, dan menghidupkan aura-aura kemanusiaan, entah itu dengan sosialisasi, dengan pengajaran, bahkan lewat kampanye-kampanye yang kami lakukan bersama dengan teman-teman jaringan lain, atau juga kami melakukan advokasi, ya, pendampingan terhadap para korban maupun juga pendampingan terhadap para pelaku. Korban kami bantu untuk mendapatkan pemulihan dan juga penegakan hukum, dan kalau pelaku juga kami bantu juga untuk kemudian menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan, dan sebagai manusia mereka pasti bisa memperbaikinya. Dan itu kami lakukan untuk semua orang, tidak terbatas hanya kepada satu agama saja, Katolik atau agama Kristen, tetapi kepada semua manusia, entah apapun latar belakangnya, dari suku manapun, selagi dia manusia dan ketika dia membutuhkan pertolongan atau dia mengalami sebuah ketidakadilan, dia harus kami bantu. Pertama, hambatan-hambatan pasti ada, ya, dan itu saya kira bagian dari sebuah perjuangan, dan itu juga bagian dari sebuah pekerjaan rumah yang harus saya kira kita pikirkan bersama. Pertama, misalnya terkait ketika bicara misalnya soal migran atau bicara tentang perdagangan orang, itu terkait dengan sistem tata kelola yang menurut kami masih masih banyak hal yang perlu diperbaiki, ya, sistem tata kelola yang buruk itu sebenarnya kalau mau jujur, sehingga mengakibatkan orang masih saja memilih berangkat dengan cara yang ilegal, walaupun sebenarnya sudah ada jalur yang resmi, tetapi frekuensi atau volume mereka yang berangkat melalui jalur-jalur ilegal itu lebih banyak daripada mereka yang berangkat melalui jalur-jalur resmi. Ini yang menjadi satu tantangan dan persoalan. Yang kedua, kita berhadapan juga dengan sistem hukum atau produk hukum yang menurut kami masih banyak celah, sehingga seringkali itu dimanfaatkan oleh para mafia untuk menghindar dari hukum, selamat dari hukum, atau bahkan terbebaskan dari hukum. Dan ini praktek-praktek seperti ini didukung lagi dengan sistem korup atau budaya korup yang hampir menyebar di setiap lapisan, dan itu seperti menjadi budaya yang sangat sulit rasanya kita berantas. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi selain situasi sosial yang dialami sendiri oleh para korban, yang itu perlu juga sebuah kajian-kajian lagi yang lebih mendalam yang melatar belakangi mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pergi ke negeri jiran atau ke luar negeri kemanapun. Itu saya kira yang menjadi persoalan.
Kalau kita bicara tentang gugus tugas, ini juga menjadi satu keprihatinan lain ya, karena negara kita ini memiliki regulasi, memiliki peraturan-peraturan pendukung, dan memiliki gugus tugas tadi yang dikatakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghentikan tindak pidana perdagangan orang atau pemberangkatan pekerja migran secara ilegal ini. Nah, persoalannya gugus tugas yang dibentuk ini, saya berani katakan bahwa memang di atas kertas mungkin ada, tapi di prakteknya dalam praktek di lapangan itu tidak pernah bekerja, dan ini sebenarnya menjadi sebuah keprihatinan kami. Ada banyak lembaga sebenarnya yang terlibat dalam gugus tugas ini, tetapi dalam prakteknya memang yang muncul hanya seolah-olah beban itu dibebankan hanya kepada beberapa lembaga saja, dan ini menjadi keprihatinan sekarang. Yang menjadi lebih prihatin kami lagi, lembaga-lembaga yang menurut kami seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat, justru mereka menjadi bagian dari sindikat mafia perdagangan orang. Ini yang sangat memprihatinkan. Tadi saya katakan ini perlu memang kajian-kajian yang serius ya, karena ada banyak hal tentu yang melatar belakangi kenapa persoalan ini seperti tidak pernah ada henti-hentinya. Semakin tahun bahkan dikatakan semakin tahun semakin meningkat. Tentu ada banyak persoalan yang melatar belakangi terjadinya hal seperti ini. Ada tawaran, ada tarikan, ada soal hukum, soal negara yang hadir, soal budaya, soal sosial lain lagi di lapangan, dan itu yang saya kira perlu kita duduk bersama dan dengan serius lagi membahasnya. Saya kira pasti ada persoalan yang tidak pernah serius ditangani oleh negara ini, sehingga kejahatan ini seperti tidak pernah bisa berhenti dan seperti terus-menerus terjadi. Tadi saya bilang ini ada persoalan yang amat besar sebenarnya yang tidak pernah serius ditangani oleh pemerintah. Ya, ini persoalan bangsa, ini persoalan negara, ini persoalan martabat manusia. Sistem tata kelola yang buruk, ya, yang mengakibatkan orang terus-menerus berangkat dengan cara lain melalui pintu belakang tadi, yang kemudian dimanfaatkan oleh para mafia, menawarkan jalan lain yang lebih mudah, dan promosi-promosi bahkan yang dilakukan oleh pemerintah itu kalah menariknya dengan promosi-promosi yang dilakukan oleh para mafia, dan ini tidak pernah diperbaiki ini. Ya, ini juga menjadi pertanyaan pada kita, ada apa sebenarnya? Ya, kenapa orang lebih tertarik untuk pergi melalui cara yang ilegal, padahal negara ada dan negara menawarkan sebenarnya proses yang legal? Ada apa? Itu satu. Kedua, tadi saya katakan ini ada proses hukum atau sistem hukum yang perlu diperbaiki. Undang-undang ada, regulasi ada, ya. Tapi mengapa seperti tidak punya kekuatan? Penegakan hukum lemah, ya. Dan bisa saya katakan banyak juga pemain-pemain yang sebenarnya kita tahu, bahkan mungkin aparat tahu, tetapi tidak ditindak. Dan seperti dibiarkan saja kejahatan yang terjadi. Itu juga jadi pertanyaan bagi kita. Lalu juga kita misalnya tahulah macam mana juga mentalitas kita yang korup, ya, di mana-mana orang hanya berorientasi pada materi dan orang tidak lagi peduli pada sisi kemanusiaan, dan akibatnya kejahatan ini seperti memang tidak pernah berhenti. Saya sangat yakin, dan saya sebenarnya masih punya pengharapan kalau pemerintah serius dan kita mau sungguh-sungguh memikirkan ini, ya, dengan perasaan kita, dengan hati kita, dengan melihat sesama kita yang banyak menjadi korban, dan dengan tegas, dengan wibawa, dengan bermartabat menegakkan hukum, dan sama-sama juga memikirkan solusi yang terbaik untuk bangsa ini, pasti ini akan bisa diatasi. Tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang terlambat. Kalau kita mau, pasti kita bisa. Usaha-usaha untuk usaha-usaha para mafia, ya,
mengeksploitasi orang, kemudian menjerat orang, masuk dalam perangkap-perangkap perdagangan orang. Ya. Itu bukan saja dilakukan untuk para korban, tetapi juga dilakukan menyusup misalnya ke lembaga-lembaga hukum, menyusup misalnya ke para aparat-aparat, seperti bahkan kepada para pemerhati, kepada para penggiat, kepada para aktivis. Dan kontra seperti itu, kontra kemanusiaan itu dibangun ya misalnya dengan pencemaran nama baik, misalnya dengan penggiringan opini, misalnya dengan isu SARA, isu suku, isu agama, dan itu dibangun untuk pembunuhan karakter misalnya kepada para penggiat atau para aktivis. Dan ini sebenarnya yang menurut saya tidak perlulah dilakukan. Untuk apa? Ya, kontra kemanusiaan itu sebenarnya sebuah pertanyaan bagi kita, bahwa memang ada sesuatu yang sakit dalam diri kita. Untuk apa kita membangun kontra kemanusiaan? Padahal sebenarnya yang kita tolong ini adalah manusia. Kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Ketika ada orang yang susah, ketika ada orang yang menderita, ketika orang menjadi korban, kita harus melepaskan semua ikatan-ikatan yang ada dalam diri kita. Manusia itu lebih berharga dari apapun. Jangan hanya karena materi, kita membuang nurani, dan kita menjadi penjahat bagi sesama kita di negeri ini. Mari kita gerak bersama, dan mari kita satukan hati, tidak berhenti di sini, dan selalu jadikan peristiwa-peristiwa yang dalam diri kita ini untuk memupuk persaudaraan di antara kita dan menumbuh kembangkan kemanusiaan di antara kita. Semua mereka yang menderita, semua mereka yang jadi korban, semua mereka yang terperangkap dalam jeratan-jeratan perdagangan orang adalah saudara-saudari kita. Kalau kita diam, kita berarti sama dengan para mafia. Kita harus berbuat, minimal kita mendoakan, minimal kita memberikan support positif, minimal kita punya keyakinan dalam hati bahwa usaha-usaha kita untuk memerangi perdagangan orang ini pasti akan mendapatkan sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik, dan dengan pertolongan Tuhan tentu kita harapkan makin banyak orang yang bersuara, dan kemudian pemerintah negara bisa mengambil satu kebijakan yang signifikan untuk melindungi para rakyatnya yang berjuang untuk mencari pekerjaan atau yang berjuang untuk memperbaiki hidupnya.